Sebagaimana diketahui, nyanyian radikalisme atau jualan isu radikal-radikulnya kembali dimainkan. BNPT misalnya baru-baru ini merilis pernyataan ratusan pesantren yang dituding radikal. Pesantren, masjid dicurigai namanya. Tahu. BNPT juga berencana melakukan pemetaan terhadap masjid-masjid. Coba, nggak ada gereja-gereja, nggak ada. Ini benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Insyaallah para jamaah, waktu kita tersisa 1 jam lagi ya. Nanti pas berhenti jam 11 kurang 15 menit. Ya, kaitannya sareng Islamofobia ya. Banyak orang mulai sadar bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Mulai sadar ya. Korupsi makin menjadi penguasaan lahan termasuk hutan dan sumber daya alam yang semakin brutal oleh segelintir pemilik modal. Banyak BUMN yang bangkrut, banyak proyek infrastruktur yang mangkrak. Infrastruktur yang sudah jadi pun ada yang tidak berguna, seperti Bandara Kertajati di Majalengka. Ada juga infrastruktur yang kemudian terpaksa dijual atau berencana dijual, seperti beberapa ruas jalan tol Becakayu tuh kan ya, Bekasi, Cakung, Kampung Melayu. Itu 10 kemarin ya, kalau nggak salah saya baca tuh di media. Modalnya tuh 10 triliun lebih, dijual di bawah 3 triliun, 2 triliun lebih, 2,4 triliun. Modalnya 11 triliun. Tah, jadi nu hebatnya nu kitu. Ya, Becakayu itu. Aduh, cerdas pisan. Masya Allah, ya Allah. Duit ya teteh lain daun ya. Persoalan lainnya, harga kebutuhan pokok masyarakat makin mahal. Yang terbaru minyak goreng. Padahal negeri ini penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Utang luar negeri makin menumpuk hingga mencapai ribuan triliun. Malaysia itu kamari dipimpin ku Rojak ya, Razak, hutangnya tembus ke angka 3.000 triliun, dan itu Malaysia bilang berat untuk membayarnya, Indonesia nyaris angka ke Bank Dunia unggulnya 7.000 triliun, belum ke Cina dan lain-lain. Malaysia karakter 3.000 triliun guys, ampun-ampunan ya. Skapok gitu ya. Mahathir bilang ini terlalu kan ya gitu. Indonesia masih ngereyeh we ngahutang. Nah, kita ngomong begini tuh bukan benci ke pemerintah ya, tapi justru sedang mencerdaskan masyarakat, rakyat Indonesia. Kemudian target berikutnya, rakyat Indonesia bisa nganasehatan pemimpin siapapun dia ya. Jadi ulah alergi karena materi ngaji model kieu teh. Nganasehatan pejabat teh Pak lain geuleuh ka pejabat.
Komo cenah gara-gara kieu sajen yang jadi presiden. Saya mah ngomong kieu teh hayang dipilih gitu. Beda jeung anggota dewan kan. Siga bela ka rakyat tungtungna kan hayang dipilih. Saya mah teu ieu mah keur ngomongkeun fakta. Kieu faktana aya sebab, aya kesalahan, berhentilah dari kesalahannya. Tobatlah kepada Allah. Tas mah target nanti gitu. Ya. Balik deh. Di dunia usaha, banyak pengusaha skala kecil dan menengah yang terpuruk. Banyak terjadi PHK. Otomatis angka pengangguran pun makin tinggi. Selama pandemi COVID-19, angka kemiskinan juga meningkat tajam. Nah, di tengah berbagai keterpurukan ini, pemerintah malah mengesahkan rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan dengan rencana biaya ratusan triliun dari APBN. Ya, APBN dan hutang totalnya 500 triliun. Ya. Jadi rakyat keur lapar, rakyat keur miskin, dijejelan ku pindah ibu kota. Teu nyambung pisan. Ya. Bari jeung nambahan beban hutang dan ke ujung-ujungna saha nu nanggung? Rakyat. Aduh. Siga nu sakit teh sirah, nu diubaran mah dampal suku. Aduh, ampun ya. Nu gering saha, nu diubaran saha itu tah. Sarua jeung kitu, teu nyambung. Tentu sebagiannya dari utang dan pajak rakyat. Rencana ini disinyalir hanya untuk memenuhi nafsu segelintir kaum oligark yang cengkramannya makin kuat, sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat. Pernah ningali itu Pak YouTube? Jadi ada seorang anggota TNI berbintang aktif ada di YouTube. Dia menjelaskan bahwa Indonesia memang sedang jadi ajang perebutan. Kalimantan itu diincar untuk Cina, Irian itu diincar untuk Amerika. Itu Pak. Jadi ini bukan untuk kepentingan rakyat sama sekali enggak. Ini kepentingan Cina. Terus Sulawesi untuk siapa, Pulau Jawa untuk siapa? Itu aja Pak. TNI aktif. TNI aktif bisa di googling ya, bisa di YouTube. Jadi mana dong kedaulatan bangsa dan negara? Terus orang yang sering teriak NKRI harga mati kemana? Jadi slogan NKRI harga mati itu seringkali dijadikan alat untuk menghantam orang Islam yang ingin menyelamatkan Indonesia dengan syariah. Coba ketika kita bicara tentang selamatkan Indonesia dengan syariah, muncul teriakan lawan kami, para penjaga NKRI harga mati. Tapi ketika Cina mencaplok Kalimantan, nggak ada suara itu, hilang. Ya, jadi dinyata. Jadi sebenarnya eta teh makhluk bangsa naon gitu. Ya, gitu. Jadi slogannya NKRI harga mati, tapi ketika NKRI sudah roboh kedaulatannya, suara pun lenyap. Gitu. Ya Allah ya Rabb. Ya. Baik. Anehnya ya, di tengah segudang masalah yang membelit negeri ini, justru yang dipersoalkan dan dipromosikan adalah isu radikalisme. Seolah-olah permasalahan utama bangsa ini adalah radikalisme. Seolah-olah solusi atas semua keterpurukan ini, baik itu kemiskinan, korupsi, bangkrutnya BUMN, menumpuknya utang luar negeri, banyaknya pengangguran dan lain-lain, seolah-olah solusinya adalah dengan memberantas radikalisme. Sebagaimana diketahui, nyanyian radikalisme atau jualan isu radikal-radikul
kembali dimainkan. BNPT misalnya baru-baru ini merilis pernyataan ratusan pesantren yang dituding radikal. Pesantren, masjid dicurigai dimana? Tahu. BNPT juga berencana melakukan pemetaan terhadap masjid-masjid, coba. Gak ada gereja-gereja, gak ada. Ini benar. Lagi-lagi demi mencegah radikalisme. Sebelumnya terjadi razia oleh Densus 88 terhadap ratusan kotak amal yang dituding terkait pendanaan terorisme. Masya Allah. Bayangkan, tong boroning ka jelemana, ka ustadna, ka kiaina, ka ulama, ka santrina, atau ka ajaran Islamna, karena kotak jariahna gue disorot ku BNPT, coba. Aduh, ampun. Oke, berikutnya ya, Kemenag sebelumnya juga rajin bicara tentang pentingnya moderasi agama, ya, yang tentu tidak jauh dari niat melawan radikalisme. Kepala Staf TNI Angkatan Darat baru-baru ini menerbitkan buku yang intinya juga perang melawan radikalisme. Yang radikalisme tadi sudah disebut, ke masjid, ke pesantren, dan ke kotak jariah. Pada saat yang sama, keganasan KKB di Papua, ya, yang bahkan telah membunuh puluhan anggota TNI, polisi, juga warga sipil, tidak dianggap sebagai teroris. Mereka bahkan diklaim sebagai saudara. Tahu Mang Dudung? Ya, Mang Dudung nyebut mereka saudara. Dan segitu sudah membunuh TNI, polisi, dan warga sipil, tidak dicap sebagai organisasi teroris, hanya dikasih label KKB, kelompok kriminal bersenjata. Bagaimana dengan FPI? Mereka tidak membunuh, mereka tidak melakukan pengerusakan, bahkan laskarnya yang dibunuh, ya, dibunuh dengan sadisnya. Justru FPI yang dicap sebagai ormas teroris. Jadi di mana keadilan? Salahkah kalau kemudian ada orang mengatakan ini kriminalisasi? Dan andai kata dibalik, Pak Punten, itu persoalannya ke Pak. Jadi ganasna teh ka Islam wae. Islam. Gitu. Teroris itu selalu disematkannya ke Islam. Kalau yang lain mau jahat kayak apa, asal agamana ulah Islam, enggak. Jelas enggak, Pak? Bahkan mohon maaf para jamaah rahimakumullah, jarang kan orang mau menyebut Amerika itu kan teroris, menghancurkan negeri-negeri muslim di mana-mana. Jelas teroris. Kemudian Amerika itu agamanya apa sih? Tidak disebut. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Omong kosong kalau tidak dalam rangka misi agama. Enggak. Tetap bawa misi agama. Dan Belanda itu agamanya apa? Tapi tara dimunculkan. Sakitu ngajajah 350 tahun. Disebutnya hanya Belanda napungkul. Agamanya apa? Enggak disebut. Coba umat Islam sedikit saja melakukan kesalahan, sebut Islamnya diangkat. Tapi giliran agama lain enggak. Salahkah kalau kemudian orang mengatakan ini kriminalisasi? Gitu. Tapi adil lah tuh. Jelas Pak? Selanjutnya, politis dan dipaksakan. Yang pasti semua nyanyian radikalisme atau jualan isu radikal menyasar Islam dan kaum muslimin.
Karena itu korban dari isu radikalisme adalah Islam dan kaum muslimin. Buktinya, atas nama perang melawan teroris radikalisme, sebagian ajaran Islam dikriminalisasi. Di kurikulum pun banyak dihapus, termasuk jihad dan khilafah. Takbir. Gitu. Bayangkan Mbak, ayeuna maca takbir ge loba jelema Islam nu sieun. Jadi lamun ngadengar takbir teh bawa anak kanu maca takbir teh curiga. Radikal. Jadi si jejebir ceulina teh banyak lebih nyaman mendengarkan musik, dengarkan nyanyian apa gitu. Dengar takbir langsung curiga. Di jalan-jalan berkibaran bendera-bendera partai koruptor penjahat gitu, yang sudah tidak berpihak kepada rakyat tapi kepada pemilik modal asing dan asing. Itu berkibar bendera di mana-mana. Nyaman matanya tuh nyaman aja. Sekali aja ngelihat ada bendera Ali wa Ar-Roja langsung teroris saya di dia. Apa yang terjadi? Keberhasilan media kafir dalam hal melakukan brainwashing, cuci otak, sehingga akhirnya umat Islam itu curiga dengan orang Islam, curiga dengan ajaran Islam, curiga dengan simbol-simbol Islam. Tadi disebutnya itu bendera teroris atau bendera HTI, padahal kita adalah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu para jamaah ya. Jadi orang ngaji, orang keur distabilkeun deui, Pak. Di pengajian model kieu teh itu keur ngebersihkeun deui. Yang hari-hari lihat TV, baca media, mendengar opini masyarakat, nu teu apal akar jeung ujungna masalah. Akhirnya punya pemahaman yang keliru tentang Islam, punya pemahaman yang keliru terhadap orang-orang Islam yang istiqomah. Balik ke pengajian keur bener deui teh. Gitu. Jelas sebenarnya. Nah, saterasna jadi contohnya adalah ajaran Islam tentang syariah, kafah, jihad dan khilafah itu dihapus. Ada diidentikan dengan apa? Benih-benih radikalisme dan terorisme. Demikian pula kriminalisasi atas sejumlah tokoh umat yang berujung pemenjaraan ya. Selain itu beberapa kelompok Islam non kekerasan seperti HTI dan FPI dibubarkan lagi-lagi karena dianggap radikal. Jelas isu radikalisme di tengah keterpurukan negeri ini adalah isu politis dan tampak sangat dipaksakan. Jangan-jangan ini adalah untuk menutupi aib, menutupi kebusukan rejim yang sedang terjadi, dialihkan gitu. Jadi nu jahatna ieu, masalahna ieu dialihkeun tongkat tempo ieu mah. Munculkeun we unggal radikal, teroris gitu, Pak. Gitu para jamaah. Ya uang mereka punya, aparat mereka punya, media mereka punya. Untungna para jamaah urang teh disunahkeun dakwah bil lisan. Bilisan silaturahim, kontak, kumpul model kieu. Coba lamun Kanjeng Nabi nyareatkeun dakwah itu ku media. Wah, habis kita, Pak. Walaupun memang di kondisi seperti ini media bisa dijadikan alat untuk dakwah. Tapi ingat, Pak, al-aslu dakwah itu bilisan langsung. Ulah ngandalkeun kieu wae dakwah bari syarik. Kontak jeung batur. Jadi masih ada orang yang bergerak, masih ada orang yang gitunya dakwah, mengunjungi, ceritakan tentang syariat Islam, kafah segala macam. Sehingga akhirnya ada perlawanan dan luar biasa. Kelihatannya mereka lebih mudah dengan itu, tapi faktanya mereka keteteran hari ini. Gitu. Takbir. Ya. Jelas para jamaah. Isu radikalisme dipaksakan ya, sama sekali tidak relevan dan tidak penting. Menjadi pertanyaan kemudian, apakah ini pengalihan isu?
yakni mengalihkan perhatian masyarakat dari kegagalan rejim dalam mengatasi berbagai persoalan, khususnya persoalan ekonomi. Di sisi lain, istilah radikalisme terkesan sengaja dibuat tidak jelas. Tujuannya tentu supaya mudah digunakan sebagai alat untuk memukul siapapun yang tidak sejalan dengan rejim. Ya, radikal deh definisinya itu jelas, nggak jelas. Jadi dibuat tidak jelas supaya apa? Bisa digunakan dengan mudah sesuai kepentingan. Faktanya begitu mudahnya tokoh Islam atau kelompok Islam dicap radikal hanya gara-gara kritis terhadap rejim. Kritis pun dianggap sebagai anti pemerintah. Padahal sebenarnya kritis itu adalah sebagai sikap tanggung jawab dan kasih sayang. Digebrus bejaan, mantong adinya digebrus maneh gitu. Wah, maneh anti orangnya gitu. Nyaah gitu Pak. Aduh ampun, ayeuna mah ngasihatan aparat pejabat itu dianggap nanti anti pemerintah, bugot, mengancam negara. Aduh ampun, eta akibat teu aya eusian teh sirahna. Radikal PS moderat. Dengan dalih untuk mencegah radikalisme, berbagai pihak kemudian mengkampanyekan moderasi agama. Moderasi agama secara garis besar adalah paham keagamaan yang moderat. Moderat sering dilawankan dengan radikal. Kedua istilah ini bukan istilah ilmiah, tetapi cenderung merupakan istilah politis. Kedua istilah ini memiliki maksud dan tujuan politis tertentu. Sebab moderat adalah paham keagamaan Islam yang sesuai dengan selera Barat, sesuai dengan nilai-nilai Barat yang notabene sekuler. Padahal kita ini dididik memahami agama, mengamalkan agama dengan standar Rasulullah dan para sahabat, bukan ala Barat. Sampai Nabi bilang, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Nabi sampai bilang gitu. Nanti kalau kalian panjang umur, kalian akan mendapatkan perikhtilafan yang banyak. May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan di tengah perikhtilafan yang banyak, kebenaran cuma satu, yang lain salah. Hak cuma satu, yang lain batil. Ya, yang selamat cuma satu, yang lainnya tersesat. Supaya selamat, supaya tidak tersesat, supaya tetap di atas kebenaran, apa yang harus dilakukan? Nabi bilang, alaikum bisunnati, kamu pegang sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Gitu. Jadi Islam yang benar itu adalah pemahamannya distandarkan ke sana. Datang juri moderat, dipaksakan orang memahami agama, mengamalkan agama, menyebarluaskan agama dengan standar Barat. Coba bayangkan, siapa Barat yang dimaksud? Negeri-negeri kufur penjajah yang anti-Islam, Amerika, Inggris, Prancis, Italia, Cina, Rusia dan lain-lain. Jelas Pak Jemaah? Dan ini prinsip banget loh. Walan taradhu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Gak bakal Yahudi Nasrani ridho kepada kalian. Maunya mereka kalian murtad, baru ridho. Jadi Allah sendiri bisa ngasih tahu. Satu yang diinginkan mereka, kalian murtad, gitu loh. Satu. Hatta tattabi'a millatahum. Ada ayat juga mengingatkan wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka tidak ini Allah yang bilang, lamun geus teu percaya ka dawuhan Allah, percaya ka dawuhan satu. Empu gandring. Wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka tidak akan berhenti memerangi kalian.
yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai mereka memurtadkan kalian semua umat Islam. Murtad, targetnya murtad. 2 targetnya adalah murtad. Terus peringatan Allah berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba, hai orang-orang yang beriman, kalau kalian ikutin maunya mereka Yahud dan Nasara, yaruddukum, maka mereka akan memurtadkan kalian ba'da imanikum, setelah kalian sebelumnya iman. Jadi lagi-lagi targetnya murtad. Jadi moderat itu adalah pemahaman agama disuguhkan ke umat Islam agar umat Islam menstandarkan, mengkaji ulang, menstandarkan ulang, jangan pakai Rasulullah dan sahabat, tapi pakai Islam dengan standar seleranya Amerika. Coba. Insyaallah, ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Sebaliknya, radikal adalah paham keagamaan Islam yang dilekatkan pada kelompok-kelompok Islam yang anti Barat. Jadi moderat adalah pro Barat, radikal itu disematkan kepada mereka yang anti Barat. Mereka adalah pihak yang menolak keras sekularisme. Mereka inilah yang menghendaki penerapan syariat Islam secara sempurna dalam seluruh aspek kehidupan. Orang radikal itu begitu. Jadi bunga hatulah menurang sebut radikal. Alhamdulillah ya Allah. Abdi hoyong Islam dina segala hal ya Allah. Abdi alim Islam dengan seukur ngujak-ngujak dina wudu bae Gusti. Ekonomi teu make Islam diganti make riba. Pergaulan teu make Islam diganti ku liberal serba bebas. Prinsip keagamanya teu pakam nyakal Islam tapi diganti ku pluralisme, semua agama baik dan benar. Abdi terido ya Allah. Politik dan bernegaranya tidak pakai khilafah, malah diganti dengan demokrasi ya Allah. Abdi terido. Tanu kitu tadi disebut radikal teh. Nah, itu yang jadi kebencian orang Barat. Hayangna kumaha umat Islam teh kieu. Gusti abdi nampi wios. Abdi teh agamana Islam tapi lah Islam di masjid we. Nguyeuk bab salat, bab wudu, bab najis make Islam. Abdi teh ari ngilari artos mah ya Allah, embung make Islam teh. Teu bisa korupsi, teu bisa riba. Nah, hayangna kitu si Barat teh. Abdi teh Islam Gusti, tapi abdi teh embung di halangan jinah da beuki. Embung abdi teh di halangan jinah teh resep cenah. Ya Allah Gusti, abdi teh Islam. Tapi dina politik bernegara, abdi hoyong ngiring cara demokrasi. Naon soalna? Di demokrasi mah nu gelo ge milih. Nu gelo ge bisa nyalonkeun gitu. Ya, sedangkan abdi ge termasuk jelema gelo itu. Jelema jahat ngan beunghar gitu. Tah hayangna teh kitu si Barat. Daek kitu Islam kos kitu. Da jelema nu kitu teh punten Pak. Dina standar apakah dia Islam atau bukan? Sebenarnya jelema nu kitu teh tos di luar daripada Islam. Sudah. Gitu. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu iman terhadap sebagian ajaran Al-Qur'an tapi kamu mengingkari sebagian yang lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Enggak ada balasan untuk orang yang pola hidupnya seperti ini kecuali kehinaan di dunia. Wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil azab. Di hari kiamat nanti dilelapkeun kana neraka jahannam khalidina fiha. Kenapa? Karena tos kafir.
Jadi hari kafir mah Pak, jelema jadi kafir ya Pak. Teu kudu nolak sagemblangna Quran. Quran paling ditolak. Teu sudah aing Quran. Teu kudu kitu Pak. Sahukum wae. Jinah misalnya dihalalkeun murtad kafir entos. Riba dihalalkeun, dilegalkeun, dimenangkeun jadi haram, jadi murtad. Gitu para jamaah. Pak Kartos. Jadi moderat tuh punten Pak. Karena teh ujung-ujungna kana murtad tapi teu karasa. Eta. Teu aya murtad saeutik Pak. Aing mabok ti basa tengah botol cenah aing mah lain sakrat. Ieu sarua mabok keneh. Kartos macamnya jadi tong ya Allah ya Rabb. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sejak peledakan gedung WTC 11 September 2001, Amerika telah memanfaatkan isu terorisme sebagai bagian dari skenario globalnya untuk melemahkan Islam dan kaum muslimin. Dan pada akhirnya apa terungkap? Lain Osama, lain Al-Qaeda itu teh. Bukan. Untuk itu, para peneliti kemudian menganjurkan beberapa pilihan langkah bagi Amerika. Salah satunya adalah mempromosikan jaringan Islam moderat untuk melawan gagasan-gagasan Islam radikal. Lebih dari itu, nah di Amerika nih ya, bahwa disebutkan kemenangan Amerika yang tertinggi hanya bisa dicapai ketika ideologi Islam terus dicitraburukan di mata mayoritas penduduk di mana tempat tinggal mereka. Jadi Islam itu kan ideologi Pak. Ya, Islam itu apa? Ideologi, keyakinan dan hukum. Itu namanya ideologi. Keyakinan dan aturan. Lain keyakinan wae tanpa aturan. Naon eta agama naon kitu. Ya. Jadi ideologi itu adalah keyakinan dan aturan. Itu ideologi. Nah, Amerika tuh sudah punya kesimpulan supaya Amerika bisa menang, caranya satu. Jadikan ideologi Islam dibenci oleh masyarakat Islam sendiri. Jelas, Pak? Baik, ya. Kemudian lebih dari itu, ya, selanjutnya, baik, ya, salah satunya adalah dengan labelisasi radikal, fundamentalis, ekstremis dan lain-lain. Mantan Presiden Amerika George Bush pernah menyebut ideologi Islam sebagai ideologi para ekstremis. George Bush ngomong. Bahkan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, ideologi Islam dijuluki sebagai ideologi setan. Mana yang setan ya? Hal itu ia nyatakan di dalam pidatonya pada konferensi kebijakan nasional Partai Buruh Inggris tahun 2005. Perhatikan. Blair lalu menjelaskan ciri-ciri ideologi setan. 1. Menolak legitimasi Israel. 2. Memiliki pemikiran bahwa syariah adalah dasar hukum Islam. 3. Kaum muslimin harus menjadi satu kesatuan dalam naungan khilafah. Itu disebut ideologi setan, penganut ideologi setan. 4. Tidak mengadopsi nilai-nilai liberal dari Barat. Jadi perlu Pak dibejakeun ka dulur-dulur urang menolak legitimasi Israel. 2. Meyakini dan memperjuangkan agar hidup diatur dengan syariat Islam. 3. Menginginkan kembali kehidupan ala Rasul dan sahabat. Satu dunia, satu pemimpin. Khilafah namanya. Ini gilihan ku Tony Blair. Disebut setan itu. Matak nu ngagilihan teh buat ting turunan Tony Blair teh. Nu kaopat tidak mengadopsi nilai-nilai Barat. Karena kita mah ingin nilai-nilai Islam saja. Orang mah yang murni. Gitu.
Ya agamana Islam, ya hukumna Islam. Kan gitu. Nya naon hartina tuh? Ngaku Islam tapi embung diatur ku Islam. Yang geus pindah agama bisa tambah puguh warnana gitu. Gitu. Rek Islam mereka kafir ulah ngagokan. Ari hulu siga Islam tapi hate kafir. Baju Islam tapi hate anti Islam. Kagok dat kekituna ge maneh teh geus kafir, mending ganti agama. Beres kan? Mbah mana jurig mana jelema teh puguh. Kan ari kieu mah kagok urangna teh nya henteu. Gitu tah para jamaah. Alhasil bejakeun ieu di medsos. Maneh nu geuleuh ka umat Islam nu ingin syariat Islam, ingin khilafah, menolak legitimasi Israel, Yahudi, kemudian menolak nilai-nilai barat. Eta teh sanadna gitu. Sebutkeun sanad be. Sanadna teh teu dibeler ti ditu. Ayeuna kumaha dipake? Ngageuleuhan jelema Islam. Pantes kitu maneh disebut Islam, bejakeun. Di situ ada banyak hal, kamu sudah sepikiran dengan mereka. Kamu sudah tasabuh dengan mereka. Kebencian Tony Blair kepada umat Islam yang punya karakter seperti itu wajar karena dia orang kafir. Yang aneh adalah kamu bahkan santri eta teh oknum. Maneh oknum dedengkot kiai kok geuleuh kana hilafah. Kok geuleuh kana pejuang syariah. Kok geuleuh ka jalma anu anti Yahudi, geuning geuleuh ka jalma anu nolak nilai-nilai barat. Oknum sia teh ngan loba teuing jumlahna. Iraha atuh hidengna. Urang ngomong kieu teh fakta. Lain geuleuh nya sia teh beh salamet. Kahdi teh. Ulah abong kana geus ngarasa jadi tokoh, jadi kiai, jadi ajengan terus sangeunahna wae nyerang khilafah, nyerang syariah, mitnah ngahancurkeun Indonesia, ngancam NKRI. Ngeunah wae bari jeung eueuh nu ngingetkeun kan. Jelema teh lamun jadi kiai di Indonesia, Pak punten sanu ngingetkeun coba. Santri, sieun kawalat. Jamaah takut. Akhirnya apa? Sudah, semua mereka diam. Disitulah setan masuk. Geus teu aya nu ngingetkeun, bablas. Mata kuduna syukuran. Beliau-beliau teh nya amprok jeung makhluk model kieu teh nya anu sakene capetang ngingetkeun gitu. Nyaah, aing teh lain naon. Gitu. Sebab jelema pintar, jelema ulama Pak, lamun sesat itu dituturkeun. Ku anak pamajikanna dituturkeun, ku santrina dituturkeun, ku jamaahna ditaati. Da itu mah ajengan moal mungkin salah. Cek saha ajengan moal mungkin salah. Beda jeung jelema nu sesat tu jelema bodoh. Situ cenah ngomong jinah menang cenah nu penting mah ngeunah cenah gitu. Kan ditanya, sama manehna teh eta blak brengsek, lah nu kitu didenge. Kan ngeunah. Lamun anu bodoh. Lah nu kitu didenge. Jelema lieur siga kitu lah didenge. Gitu Pak. Beda jeung ajengan mah teu ngomong oge asal berbuat geus jadi hukum seolah-olah. Matak rugi banget. Punten Pak, jadi kiai jadi ajengan tuh kudu tambah dewasa, tambah hideng, tambah hati-hati. Dan mun salah malah nu ngingetkeun. Amprok jeung model kieu ngingetkeun disebutna geuleuh. Ka kiai teu hormat lah, teu takdim lah, teu ikram, teu taat ka ulama lah. Ulama nu mana coba cek urang teh kudu dihormatnya teh. Da engge teu bodoh-bodoh teuing engge da mondok urang ge mah santren. Ngarti atuh mana ulama nu bener mana nu ulama-ulamaan teh. Artinya gitu. Jadi tuturkeun ulama nu lempeng, tuturkeun ulama nu saleh.
tuturkan ulama akhirat. Sa ulama akhirat teh ulama nu teu sieun ka makhluk, sieunna ka Allah unggul. Saha ulama akhirat teh ulama anu teu dukat deukeut jeung para pemimpin jeung rejim. Cek saha? Cek Nabi. Mana coba cek Nabi? Nya orang ngomong. Ya. Disangkana orang asbun asal bunyi, enggak. Hadis Nabi mengatakan al ulama'u umanaullahi fil ardi. Para ulama itu sejatinya adalah makhluk-makhluk kepercayaan Allah di bumi. Menggantikan para nabi dan rasul. Kapan? Malam yukhalitu as-sultan, selama mereka tidak dekat-dekat campur jeung sultan. Saha sultan teh? Rejim. Dukat deket cumpar campur gitu. Fa in khalatu, tapi kalau mereka dukat deket campur jeung rejim, cek Nabi, khonu, dia akan jadi pengkhianat Allah Ta'ala. Dia akan menjadi pengkhianat kepada Rasulullah. Jangankan berkhianat ke umat, Allah dikhianati. Nabi nu nyarios eta karak campur ahongot lamun geus jadi bagianana di jero ngahep-hep gitu. Aduh. Beki tiis di ruang AC. Beki seubeuh daang, wajih gede, fasilitas ngabetem gitunya. Ngantep rejim dolim, ngadukung rejim jahat, ngaluarkeun fatwa nu aneh-aneh, ngarubah hukum. Eta mah geus lain jadi pengkhianat, jadi iblis eta mah bener. Bahayana ulama lamun teu kuat jakal prinsip. Tanu kudu dituturkeun ku urang, mah lain ulama nu kitu. Lain. Ulama anu tetep anu senantiasa Abdulul Jihad, kalimatul haq ingda sultanin jair gitu. Ulama-ulama yang lantang dan fasih mengingatkan para penguasa zalim. Dia katakan yang hak adalah hak, batil adalah batil. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Tetap berjihad menegakkan kalimat Allah dan tidak takut dibuli. Ta ulama nu kudu dituturkeun mah nu kitu Kang. Nu biasana teh teu boga nanaon. Eta masalah. Aing teh hayang nuturkeun ulama teh nu bener tapi teu gablegna naon cenah kitu Bang. Ari ngadeukeutan ulama seulama dunia maresep cenah. Fortuner, Pajero, Hammer. Wah kitu Bang. Di subuh ya cenah kitu nuturkeun ulama hayang lapar cenah kitu teh. Eta ujianana teh eta. Sarua jeung aya pertanyaan kieu, Pak. Aya pertanyaan. Mang, mun amang hirup di zaman Fir'aun, amang rek ngilu ka Nabi Musa apa ka Fir'aun? Ngomongna teh, nya ka Nabi Musa atuh. Sigan heueuh. Kunaon bisa ngajawab gitu? Da geus apal endingna. Fir'aun dilalebkeun, Nabi Musa disalametkeun. Mata pas ngomong, nya Nabi Musa atuh. Coba lamun harita ngalamanana. Beda. Fir'aun boga istana, Fir'aun boga polisi, Fir'aun boga tentara, Fir'aun boga menteri, Fir'aun boga harta, kekayaan, boga intelijen, boga aparat. Terus Fir'aun mun harita geus aya mah sigana mah naon teh kartu sehat, kartu naon geus aya eta teh. Ya, boga sagalana. Bareng ninggal Nabi Musa gaduh naon? Gaduh tongkat urut ngangon embe. Coba. Ayo, Ustaz. Nya kan Nabi Musa teh boga tongkat eta. Ngomong ulah itu, ulah ieu sok nurut ka urang. Nurut ka Nabi Musa. Alah. Barang ningali Fir'aun sok kitu megahna Pak. Amun zaman harita da temal gampang atuh. Ngilu saha kayak mikir heula cenah. Ayeuna mah ngeunah ngagampang nya Nabi Musa tuh cenah kitu da geus kajawab. Tah kitu di ayeuna para jamaah.
Ek nuturkeun saha ulama akhirat apa ulama dunia? Da teu gampang ngomong teh atuh. Nuturkeun ulama akhirat memang bisa lamateun, tapi aing lapar cenah gitu. Ya, aing boga butuh gitu Pak. Aduh ya Allah gitu. Nah, di dinya ujianana Pak. Harusnya jadi yang sekadinya dinya gini, yang sekadi lah. Ya. Aduh, insyaallah ya. Bisa Tony Blair itu teh gitu. Alhasil isu radikalisme sesungguhnya isu global. Isu ini merupakan kelanjutan dari isu terorisme yang telah gagal dalam mencapai tujuan negara-negara barat, khususnya Amerika, untuk melumpuhkan perlawanan umat Islam terhadap penjajah barat. Alhamdulillah Pak, perlawanan terus. Narasi perang melawan terorisme, radikalisme, dan ekstremisme dengan target memerangi Islam dan umat Islam inilah yang juga terus-menerus dikampanyekan oleh para penguasa yang katanya beragama Islam, termasuk di negeri ini. Mereka terus-menerus mengkampanyekan narasi-narasi kebencian terhadap Islam atau Islamofobia dan kaum muslimin. Rejim anti-Islam pun mengadu domba sesama kelompok-kelompok Islam. Islam radikal, ya, Islam moderat. Aya kiai radikal, kiai moderat. Aya Habib radikal, aya Habib moderat. Tuh di tayangan Pak, gentayangan saha ieu nu bisa dimainkeun jadi aktor. Kabeh ge aya bayaranana. Di pasukan anu nyerang Islam nggak gratis, nggak, demi Allah nggak gratis ya. Tujuannya tidak lain agar umat Islam semakin jauh dari ajaran Islam yang kafah dan mengokohkan penjajahan negara-negara barat atas dunia Islam. Bagaimana sikap orang Islam selanjutnya? Lihat firman Allah surat At-Taubah ayat 32. Allah berfirman, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka menginginkan mematikan, memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah tidak mau, kecuali Allah terus menyempurnakan cahaya agama Allah itu meski orang-orang kafir marah karenanya. Melalui siapa? Melalui mulut para hamba-hamba Allah pilihan. Mereka berusaha dengan mulutnya memadamkan Islam, kita berada di di pihak lawan mereka. Dengan mulut kita hidupkan cahaya Islam, takbir. Allah. Mereka memadamkan, kita hidupkan. Mereka menghancurkan, kita bangun gitu. Perlawanan Pak. Aman-aman saja wae. Pada mana masih kena cukup dahar disebut Indonesia aman. Peduli Islam rekumaha entong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, para hadirin jamaah rahimakumullah. Terakhir, manil tamasa, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, manil tamasa ridallah bisukhtin nas kafahullahu mu'natan nas wa manil tamasa ridwan nas bisukhtillah wakkalahullahu ilan nas. Siapa saja yang mencari keriduan Allah meskipun mendatangkan kemarahan manusia, Allah akan cukupkan dia dari bantuan mereka. Siapa saja yang mencari keriduan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah, Allah akan menyerahkan dia kepada manusia. Jadi jangan korbankan Allah demi untuk ridhonya manusia. Jangan jual agama ya demi memuaskan nafsu syahwat para penjajah. Menjadi mata wareg moal ya. Tapi kalau kita sabar, istiqomah, mengutamakan Allah, maka kita akan dibuat kaya, tidak butuh kepada mereka. Takbir. Allah. Sakitu nu kapihatur para jamaah nuhunkeun waktos ayeuna aya tamu ti Badan Wakaf Al-Qur'an banyak gaduh informasi anu bade didugikeun patali sareng kegiatanana Badan Wakaf Al-Qur'an nu saterang abdi para jamaah menggalang umat
untuk sama-sama berjuang melalui infak Al-Quran yang kemudian disalurkan ke daerah-daerah pelosok berikut para dai-nya. Itu yang saya tahu ya. Untuk lebih detailnya, lebih rincinya, mangga di BWA, mangga saha. Ustaz mangga.